Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang IP address. Teman-teman sudah sering melihat atau pernah mendengar, bahkan mungkin sudah pernah mengkonfigurasi IP address. IP itu Internet Protocol, sedangkan address sendiri adalah alamat. Jadi dalam sebuah pengiriman paket data itu semuanya mempunyai alamat pengiriman, entah itu yang dituju maupun yang mengirimkan. Berikut penjelasan tentang IP address. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang IP address. IP address atau alamat IP adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP/IP. Biasanya orang-orang menggunakan kalimat TCP/IP ini adalah internet. Tentunya berdasarkan aturan dari Internet Protocol. Untuk setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP/IP, semuanya harus memiliki IP address. IP address bersifat unik, artinya dalam satu jaringan ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat yang sama itu tidak bisa terkoneksi. Jadi ibarat dalam satu RT itu nama Pak Budi itu ada dua, maka otomatis pengirim paket akan bingung. Format IP address versi 4. IP address terdiri dari bilangan biner. Jumlahnya ada 32 bit. Kemudian dari 32 bit itu akan dibagi menjadi 4 oktet. Kalau kita hitung 32 dibagi 4, maka setiap satu oktetnya terdapat 8 bit. Sebagian oktet terdiri 8 bit. Yang pertama adalah IP address yang menunjukkan alamat jaringan, dan oktet yang lainnya menunjukkan alamat host. Di sini ada IP address versi 4. Kita lihat di sini ada 8 bit. Dalam satu kolom ini adalah kita anggap oktet pertama. Ini 8 bit kedua adalah oktet kedua, dan 8 bit ketiga adalah oktet ketiga. Dan yang terakhir adalah oktet keempat. Alamat jaringan, artinya ini ya, kita bisa simulasikan ini sebagai alamatnya atau nomornya, nomor rumah. Kemudian ini RT, RW, ini desanya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat ini adalah global ya. Semakin kesini adalah semakin banyak. Untuk setting IP address sendiri, teman-teman biasanya ada di network. Lalu klik kanan properties, nanti akan muncul seperti ini. Di sini akan ada IP uptime. Kemudian di sini ada IP use. Kita pilih yang use, kemudian kita isikan tergantung dari IP alamat kita sendiri. Pak, bedanya apa uptime sama yang kita menggunakan secara manual? Uptime itu ketika dari sebuah servernya menyediakan yang namanya DHCP server, otomatis IP-nya akan muncul sendiri. Sedangkan ketika menggunakan yang manual, jadi nggak ada DHCP-nya, kita harus setting sendiri di kolom ininya. Struktur IP address. Nah, kita bisa lihat ini untuk model-model binarnya seperti ini ya, teman-teman. Ini bukan, ini salah ya. Jadi perhitungannya bukan seperti ini. Untuk 1 terus kemudian 1100 itu nggak seperti itu. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, ini hanya permisalan aja. Jadi 192 itu mewakili oktet pertama, 168 mewakili oktet kedua, 10 itu mewakili oktet ketiga, dan 1 adalah mewakili oktet terakhir. Untuk perhitungannya itu seperti ini. Jadi teman-teman, dalam bit yang tadi kita
kita anggap sini ya, 1 ini kita adopsi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di sini ada 8 bit dalam satu oktet. Oktet pertama itu memiliki nilai 2 pangkat 0, itu 1. Di sini 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 128. Jika dijumlah semua, maka totalnya ada 255. Oke, kemudian kita akan hitung binernya dari 11110101. Oke. Yang pertama di sini 1. Maka dia mempunyai nilai 128. Kita turunkan di sini. Kemudian ini mempunyai nilai 1. Artinya mempunyai nilai 64. Turunkan ke sini. 32 mempunyai nilai 32, turunkan ke sini. Di sini 1, 16. Turunkan ke sini 0, maka 0 juga karena nggak ada isinya ya. Kemudian di sini 4, turun 4, 0. Jadi 2 ini nggak turun ke sini, tetap 0. 1, 1. Juga dijumlahkan 245. Jadi biner dari 11110101 mempunyai nilai desimal 245. Nah, untuk hafalannya seperti ini. Teman-teman sering lihat kan kalau misalkan kelipatan harddisk atau dulu mungkin disket ya, itu ada 64 mega, kemudian naik lagi. Flash disk zaman dulu juga sama, kapasitasnya hanya sekian, 128 mega, kemudian 512 mega, dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan dari bilangan desimal diubah menjadi binary? Misalkan di sini ada 172. 172 dikurangi 128. Ini ya. 128 itu bit pertama dari depan. Ini lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar, otomatis dia bisa dikurangin. Ternyata lebih besar. Maka kita tulis di depan pertama adalah 1. Sisanya adalah 44. Oke. Next. 44 sama ini, itu lebih besar mana sama 64? Ternyata lebih besar 64. Maka nggak bisa diisi. Jadi kita kasih 0. Ya. Yang kedua di sini adalah 0. Jadi kan 1 bisa karena lebih besar. Tapi 44 sama 64 itu lebih besar 64, maka nggak bisa. Jadi dikasih 0. Next, setelah 64 32 kan. Nah, kita masih punya 44. 44 sama 32 lebih besar mana? Kalau lebih besar 44, maka bisa dikurangi. Kemudian dikurangi. Oh, bisa. Nilainya 1. Jadi tadi yang 64 nggak bisa, 32 bisa, maka 32 di sini nilainya 1. Dikurangi 32 menjadi 12. Nah, setelah 12 bisa nggak dikurangi setelah 32? Setelah 32 berapa di sini? 16. Oke. Nggak bisa, teman-teman. 16 nggak bisa, maka nilainya dia 0 lagi. Nah, setelah 16 kan 8. Coba di sini 8. Oh, bisa, maka habis 0 1 lagi. Nah, kan nilainya berapa? 4. Setelah 4 sama 4 sama. Kalau sama maka nilainya adalah 1. Karena hasilnya 0, maka selain itu 0. Jadi 1 0 1 0 1 1 0 0. Bilangan biner dari 172 adalah 10101100. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita next untuk latihan soal. Ini adalah rumusnya. Kalau misalkan isi berarti nilainya sekian. Kalau misalkan nggak isi maka nilainya kosong. Seperti itu. Tinggal dimasukkan ke dalam kolom-kolom ini aja.
Maka ada rumus seperti ini kayak semacam tabel kebenaran ya, dalam rumus atau logika, gerbang logika. Satu 28, maka dia adalah 0 di sini. Kalau misalkan di sininya 1 1, maka ini tambah ini, hasilnya 192. Kalau di sini 1 1 1, maka nilainya 128 ditambah 64 ditambah 32, nilainya 224. Kemudian sama di sini 1 1 1 1, maka tinggal jumlahkan 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16, nilainya 240, dan seterusnya. Jika semuanya terisi, maka nilainya adalah 255. Biasanya kita lihat di sini saat pemberian IP, subnet max, maka di sini 255 255 255 0. Artinya oktet pertama di sini full 255, oktet di sini full 255, oktet di sini full 255, dan oktet di sini adalah kosong. Pembagian atau klasifikasi IP versi 4. Ini bitnya ya teman-teman. 8 bit adalah oktet pertama, seperti yang tadi saya bilang. 8 bit kedua ini adalah oktet 2, 8 bit ketiga adalah oktet 3, dan yang terakhir adalah host. Ini ketika kita klasifikasikan menjadi kelas, artinya kelas A, maka networknya cuma di sini aja nih. Selain itu, di oktet pertama ya, selain itu oktet kedua, ketiga, keempat adalah host ID. Kelas B, network ID-nya adalah di oktet pertama dan oktet kedua. Nilainya adalah bit keempat dan bit ketiga. Bit keempat berapa? 255, 255. Kelas D itu gimana? Kelas D itu posisinya di tengah-tengah sini. Jadi semuanya di sini sampai titik tengah sini adalah network ID, separuhnya adalah host ID. Ini adalah gambaran untuk network perfect-nya ya, dan host number-nya seperti ini. Alamat atau IP address kelas A. Ini kan 32 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. 1 bit pertama nilainya 1, bit kedua nilainya 2, bit ketiga nilainya 4, bit keempat nilainya 8, 16, 32, 64, 128. Kesini 128 ya, 128, 256, 512, 1024, 2000 sekian, dan seterusnya sampai sekian. Jadi jumlah seluruhnya kalau dinilai totalnya itu sekitar 4 miliaran. Kelas B. Kelas B yaitu dari 1 sampai dengan titik sini yang dihitung. Sedangkan kelas C hanya ini aja. Jadi yang berubah adalah sekian. Sekian nilainya berapa? 255. Tadi kan kita udah hitung ya, 255. Sedang kelas D itu di bawahnya lagi kelas C. E juga sama. Network address, broadcast, dan host address. Dalam sebuah IP itu misalkan kita punya 100 IP, maka dalam 100 IP itu ada hak dari network address, kemudian ada broadcast address. Network itu paling depan, broadcast itu paling belakang. Network fungsinya untuk apa? Network sendiri adalah untuk menghubungkan keluar, istilahnya kayak kepala desa. Sedangkan
Ini Menteri Luar Negeri lah, anggap aja Menteri Luar Negeri. Sedangkan broadcast, teman-teman masih ingat ya waktu menggunakan BlackBerry, di broadcast ping ping artinya membagikan. Jadi ini adalah Menteri Dalam Negeri, seperti itu. Host address-nya adalah masyarakatnya yang akan dikasih informasi melalui broadcast. Sehingga jika host address mempunyai keinginan mengakses keluar, maka dia akan melalui network address. Sedangkan setelah dapat infonya masuk mau ke host address, maka adalah tugas broadcast yang woro-woro atau memberikan wacana. Terminologi pengalamatan IP versi 4. Ada beberapa terminologi dalam pengalamatan berdasarkan IP versi 4, yaitu yang pertama tadi network address, sudah saya jelaskan, yang menghubungkan keluar atau Menteri Luar Negeri. Host address adalah masyarakat itu sendiri. Subnet mask adalah pembatasannya. Default gateway adalah gerbang, gateway itu gerbang. Broadcast adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Net ID seperti apa, host ID seperti apa, teman-teman bisa baca sendiri ya. Subnet mask. Subnet mask ialah angka 32 bit yang digunakan untuk membedakan net ID dan host ID, network ID dan host ID. Menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau jaringan lain. Nah, hal ini ditentukan apakah dia termasuk dalam satu RT atau tidak kalau kita simulasikan di tatanan desa. Ini teman-teman untuk alamat IP. Alamat IP 202.46.249.33 mempunyai subnet max 255.255.255.0. Artinya ini adalah kelas C. Kenapa kelas C? Karena oktet terakhir yang 0. Kalau oktet terakhirnya 2 di ketiga dan keempat, maka dia kelas B. Kalau 0-nya di oktet kedua, 3 dan 4, maka dia kelas A. Gateway tadi saya sudah jelaskan, gateway adalah gerbang, atau jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lain melalui suatu piranti, router atau gateway. Apabila suatu host hendak mengirimkan pesan ke host yang lain tetapi tidak ada dalam jaringan yang sama, maka dia akan dikirim melewati gerbang atau gateway. Alamat ini secara default harus didefinisikan pada masing-masing host. Artinya dijelaskan gateway-nya adalah ini, seperti itu. Yang difungsikan sebagai gateway mana? Makanya dalam settingan ini teman-teman, nah, ada default gateway-nya seperti itu. Tadi mana ya? Oke. Next, broadcast address. Suatu alamat IP dengan tujuan seluruh host yang ada pada jaringan. Jadi, dia yang akan meworo-woro tadi yang butuh siapa nih? Alamat yang digunakan untuk broadcast adalah alamat yang terbesar dari host, biasanya dari belakang. Teman-teman menjumpai kan kalau access point kita setting, kemudian usernya dari katakan 0 sampai dengan 255. Maka 0 itu nggak ada karena untuk network. Kemudian 255 itu juga nggak ada, adanya dimulai dari 254. Karena 255 dipakai untuk broadcast address. Gambarannya seperti itu teman-teman. Kita nggak usah latihan ya. Teman-teman silahkan baca lagi, materinya sudah ada. Saya juga sudah share untuk materinya. Jika ada pertanyaan, bisa dikomen di bawah ini, di bawah video ini ya teman-teman, atau bisa kita tanyakan saat pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sukses selalu. Jangan lupa jaga kesehatan.